Saudara, kita akan baca bersama tema kita pada petang hari ini yang agak berbeda dari tadi pagi. 1, 2, Yesus, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Sudah tentu ini adalah satu pekerjaan yang mustahil bagi seorang manusia mengerjakan. Hidup kita akan lewat begitu saja. Kata surat Yakobus dan surat 1 Petrus, bagaikan daun yang layu, bunga yang luruh dan gugur. Saudara, jikalau kita tidak mempunyai arti dalam hidup ini, oleh sebab itu Yesus, kita berkata, Yesus, kau jadikan hidupku berarti. Sebuah ayat yang pertama kita akan membacanya bersama lebih dahulu, saudara. Dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. 1, 2, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Saudara, ini adalah perkataan dari Yusuf. Orang yang dihina, orang yang dijual kayak menjual barang, menjadi budak belian. Saudara, dalam usia yang sangat remaja, yang belum waktunya menderita, dia sudah menderita. Sangat bertentangan dan kontroversi di rumah oleh ayah ibunya, dia disayang banget karena dia anak terakhir. Saudara, tetapi kemudian kakak-kakaknya yang sudah berkeluarga, semua membenci dia. Singkat kata, dia dijual menjadi seorang budak. Enak sedikit kedudukannya di Ramses di Mesir, dia difitnah oleh istri dari bosnya, masuk penjara. Harusnya keluar kira-kira 6 tahun dia dihukum, kelupaan 7 tahun. Jadi kira-kira 13 tahun dia di dalam penjara. Sungguh hebat sekali. Saudara yang kekasih, lihat anak muda ini. Tidak pernah bisa belajar, tidak pernah bisa kursus apapun. Oh, pikirannya tidak ada ilmu sama sekali. Saudara, tetapi, semua katakan tetapi. Maksud Tuhan adalah luar biasa. Saudara yang kekasih, apa yang kita baca tadi adalah pernyataan dari Perdana Menteri Mesir, yaitu Yusuf. Mengherankan bahwa seorang asing menjadi Perdana Menteri di satu negeri. Wah, itu sulit sekali. Dan itu nyaris mustahil. Namun Yusuf karena begitu hebat hikmat dari Allah di dalam dia, sehingga dia bisa menceritakan makna dari mimpi Firaun. Saudara, dan itu sebab Firaun jatuh hati. Dan dia berembuk beberapa detik dengan para pengawalnya, para menteri-menterinya, penasehatnya. Mereka mengambil keputusan hanya kurang dari 1 menit. Yusuf, kamulah orang yang pantas menjadi Perdana Menteri di negeri ini. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu harus nomor 1. Kelebihanku, kata Firaun, hanya takhta ini dan tongkat kerajaan ini. Itu lebihku. Tapi kau yang harus mengendalikan seluruh negeri ini. Saudara, ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang di luar kapasitas Yusuf. Memangnya dia di penjara 13 tahun, dia belajar apa? Ilmu tata negara, administrasi, pengaturan birokrasi, peraturan dan undang-undang negeri Mesir. Sama sekali dia tidak tahu. Tetapi ada maksud Tuhan di dalam Yusuf. Amin. Katakan, saya harus memiliki maksud Allah dalam kehidupan saya. Tahukah saudara bahwa seringkali kita tidak punya maksud Allah. Kita ini hidup dengan maksud kita, tujuan kita. Kita ini hidup hanya menghidupi apa yang harus kita hidup. We are living just only for our purpose. We haven't the purpose of God in our life. Itu sebabnya kita hidup dengan penuh terseok-seok. Karena kita tidak punya maksud Allah. Saudara, singkat cerita. Ayahnya meninggal. Maka kakak-kakaknya yang sudah pernah berbuat jahat kepada dia takut semua. Saudara, Israel yaitu ayahnya Yakob meninggal.
Lalu mereka kakak-kakak ini membuat ceritaan untuk mendramatisir supaya kakak-kakak yang pernah jahat kepada si adik ini, jangan sampai si adik membalas dendam ketika ayahnya sudah tidak ada. Diutuslah seorang tua-tua dari famili mereka yang paling tua datang menghadap Yusuf di istananya. Dan om ini mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, sebelum ayahmu meninggal, telah berpesan kepada kami, dan aku harus menyampaikan kepadamu, supaya engkau tidak membalas dendam kepada kakak-kakakmu yang dulu pernah berbuat jahat kepadamu. Saudara, Yusuf merasa terharu. Loh, dia berkata, aku sama sekali tidak punya keinginan membalas. Tidak, kalau aku mau balas dari kemarin-kemarin, aku tidak punya keinginan membalas. Lalu dia mengatakan seperti yang kita baca, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi dia mengangkat tangannya. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Coba. Ini orang sangat rohani. Walaupun dia perdana menteri, walaupun dia mempunyai segala kuasa di tangan dia, hanya takhta itu kelebihan dia, kelebihan Firaun daripada dia. Meskipun demikian dia tidak punya maksud jahat. Sekarang kalau saya dan saudara seringkali di sini mentok, di sana ketatap kita, di sana kita terjegur, di sana kita kena hambatan. Maukah saudara menyadari, jangan-jangan aku punya maksud jahat. Itu sebab maksud Allah tidak terjadi dalam hidupku. Bila saya dan Anda menyadarinya, dan kita berkata kepadanya, Tuhan ampuni hamba. Karena hamba hidup untuk maksud hamba sendiri. Untuk tujuan hidup hamba sendiri. Untuk gelojoh hawa nafsu hamba. Hamba mau datang kepadamu petang ini dan mohon ampun. Supaya maksudmu saja yang boleh terjadi dalam hidupku. Amin. Katakan, maksud Tuhan sajalah yang harus terjadi dalam hidup saya. Amin. Engkau akan mengagumi. Langkah berikut dari Allah engkau akan sangat kagum. Saudara, itu sebab langkah pertama saya, langkah pertama saudara adalah terima semua rekayasa tidak enak, siksaan. Saudara, engkau mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Satu keadaan yang sungguh-sungguh menjagal engkau. Membuat engkau tidak mempunyai nama baik lagi. Membuat engkau tidak punya kepercayaan dari orang lagi. Semua orang mencibir kepadamu. Engkau boleh berkata seperti Kejadian 50-20. Seringkali saya katakan ayat ini sebagai hukum 50-20. Hukum 50-20. Engkau harus eling. Aku harus membuang maksud jahatku supaya maksud Allah masuk. Maka semua macam rekayasa jahat akan Allah rubah menjadi rekayasa kebaikan. Haleluya. Dan itu yang terjadi pada anak muda ini. Pagi dia dipanggil, siang dia dinobatkan menjadi Perdana Menteri. Langsung dia bekerja, mengatur semua. Pada zaman dulu, saudara, Mesir adalah negara agraris. Dan dia mulai terjun ke sawah-sawah dan dia memberikan penyuluhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. 7 tahun panen luar biasa. Katakan 7 tahun panen. Saya merindukannya dalam hidup saya. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus jalan dengan maksud Tuhan. Amin. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Sebab itu para kekasih perhatikan. Buang hal-hal negatif kita. Setuju demikian? Katakan, saya harus membuang hal negatif saya. Supaya saya diberi yang terbaik. Luar biasa. Hebat sekali. Para kekasih, itu hal ini saya ingin mengajak untuk kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. 1,
dua, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Luar biasa. Marilah kita menanggalkan, melepaskan, menaruh di ujung kaki Tuhan. Tidak kita bawa terus, tidak kita panggul terus, tidak kita kantongi terus semua beban dan dosa yang, perhatikan, yang begitu merintangi kita. Ya ampun. Seringkali kita tidak sadar. Kita berbuat dosa, kita memikirkan dosa, kita anggap no problem. Ya. Everything is running well as usually. Tidak ada apa-apa, tetap begini aja. Saudara, padahal di mata Tuhan itu membuat satu rintangan dalam hidup kita. Maksudnya tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita sadar pada malam ini, sebelum kita membawa diri kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus sebentar, dan kita menyadari benar-benar, Tuhan, hamba harus meletakkan semua beban hamba, kepikiran hamba, dan dosa-dosa hamba yang merintangi hamba. Hamba mau berlomba dengan tekun. Katakan berlomba dengan tekun. Karena saya diwajibkan untuk masuk dalam perlombaan iman. Amin. Nah, ayat 9, ayat 2 luar biasa. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita melakukan dengan mata tertuju pada orang, kepada gembala sidang, kepada orang-orang hanya untuk kita mencari pujian. Karena aku diawasin, maka aku harus tertuju. Aku harus fokus, aku harus rohani, aku harus setia. Saudara, percuma. Karena mata kita tidak tertuju kepada Yesus. Tapi pada waktu kita mengerti dengan jelas, oh, selain ada maksud Allah yang harus bisa aku terima, hatiku harus cocok supaya maksud Allah bisa masuk dalam hidupku. Selain itu, hal yang kedua adalah mataku tertuju kepadanya. Sehingga aku membuang segala pandangan yang lain, segala pemikiran yang lain. Aku tidak akan terpecah fokusku. Aku hanya terarah kepada Kristus. Amin. Maka hebat. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Katakan luar biasa. Tidak pernah saya impikan bahwa satu kali saya akan sempurna. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara menyadari akan hal ini, maka agak lebih mudah lagi untuk kita meneliti Ibrani 12 tadi ya. Saudara, marilah kita akan melanjutkan. Ibrani 12 tadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Beban-beban. Apa beban? Beban ini adalah sesuatu tanggungan. Ya, keuangan, tentang penyakit kita yang tidak sembuh-sembuh, tentang masalah kita, maafkan saya, tentang hutang kita yang banyak yang kita pikir nggak mungkin aku bisa bayar deh. Sampai mati juga. Paling kalau aku mati, aku membebani istriku atau suamiku atau anakku untuk membayar hutang tersebut. Ini beban. Kedua, dosa. Saudara, dosa itu sangat mengikat orang. Dosa itu sangat kejam. Saudara, dan dia tidak kenal saudara, dia tidak kenal anak Tuhan, dia tidak kenal di luar Kristus. Kalau dosa itu sudah menggigit, saudara, maka manusia mengalami celaka dalam hidup. Setelah kita jelas, beban aku harus taruh, dosa aku harus tanggalkan, ya, supaya maksud Allah terjadi padaku. Ini dia, katakan ini dia. 1, 2, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab
ada harapan. Sebab ada harapan. Amin. Orang tuh kalau punya harapan menyenangkan. Amin. Seringkali saya mendapatkan keluarga pasien yang sedang dioperasi dan dokternya keluar. Ya, asal ada dokter keluar, juru rawat keluar, semua nyerbu, tanya bagaimana. Kalau dokternya tidak mau bicara, aduh semua lemes langsung. Pasti gagal operasinya. Tapi kalau dokternya keluar, ya ini senyumnya ini mulutnya sampai di telinga begini. Wah, semua senang, ada harapan. Amin. Saudara, semua katakan bagi saya ada harapan. Jadi saya tidak perlu susah hati. Amin. Perjanjian ini adalah kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang. Wow, hebat sekali. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Amin. Siapa yang senang dengan ayat ini, angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Kami akan mendapatkan dari Engkau Bapa. Hidup kami akan lebih cemerlang. Dan kegelapan berubah menjadi terang. Kami akan aman sebab ada harapan. Dan kami akan pulang dengan harapan yang menggebu. Dan Engkau akan memasukkan di dalam kami maksud ilahimu. Dan kami akan hidup luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengatakan amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi saudara, katakan pada samping saudara, besar hati ya, jangan kecil hati. Jangan suka menangis, bilang gitu ya. Jangan suka menangis. Ya, orang Kristen kalau kebanyakan menangis tidak bagus. Sehingga masuklah saya bersama Anda pada inti firman ini. Yesus, Kau jadikan hidupku berarti. Para kekasih, marilah kita akan masuk hidup yang berarti. A adalah hidup yang tidak ada kutukan dosa lagi. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Saudara, siapakah orang yang masih ada kutukan dalam hidupnya? Yeremia 17 ayat yang ke-5. 1, 2. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Ada 3 kriteria, ada 3 tanda. Siapa orang yang masih ada kutukan? Aduh Tuhan, kelihatannya saya kena ini. Saudara, kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak mengerti. Ya. Tapi kalau kita membaca firman, kita bisa tahu, ya ampun, aku ini ada kutukan ini. Itu sebab ada 3 kriteria. Terkutuklah orang yang 1, mengandalkan manusia, orang lain. 2, mengandalkan dirinya sendiri. Dan 3, yang menjauh dari Tuhan. Amin. Jadi saudara mesti tahu, oh saya menjauh dari Tuhan. Waduh celaka, aku diterkutuk ini. Lebih baik kita peka. Karena kita tahu, saudara. Kalau saudara tidak tahu, saudara tidak peka. Tetapi kalau kita mengerti firman, maka kita akan peka dan kita akan melihat, Tuhan terima kasih. Engkau masih memberi hidup dan belum keburu mati hamba ini. Hamba masih bisa memperbaikinya. Oh Tuhan luar biasa. Itu sebab setiap kita, termasuk saya, kita harus datang dengan hati yang penuh kerinduan. Sebab ada harapan. Kita tidak jadi dikutuk, tidak jadi dihukum. Saudara, where there is a hope in the word of God, where there is a hope in the suffering and offering of God in our life, this Holy Communion, then you will receive it and you will have the happiness in your life. Because no more curse,
Tiada lagi kutuk dalam hidupmu. Kalau Anda dan saya mengerti akan prinsip Allah dan hukum Allah ini, engkau tidak bakal jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni hamba. Hamba seringkali menyepelekan engkau. Hamba seringkali menyepelekan waktu kebaktian, waktu pelayanan hamba. Hamba menyepelekan waktu saat teduh di rumah yang harusnya hamba bersekutu dengan engkau. Kalau saudara menyadari bahwa hidup ini seringkali kita ada di bawah kutukan, maka kita akan selalu waspada. Kita akan membuka Alkitab kita berikut dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Ada hal yang keempat yang membuat kita bisa terkutuk. Ini bukan perjanjian lama loh, ini perjanjian baru. Coba kita akan baca. 1 Korintus 16 ayat 22. Siap? 1, 2. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sampai Tuhan datang kembali. Maranatha berarti datanglah Tuhan. Saudara. Jadi kutukan itu terus ada sampai dia meninggal. Sampai kiamat, sampai Tuhan datang. Berarti kalau dia sudah meninggal, anak cucu keturunannya ada di bawah kutukan. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Bukan Timothy Roy yang bilang, oke, ini adalah firman Tuhan. Sebab itu saudara, ternyata ada peluang-peluang yang membuat saya bisa terkutuk tanpa saya sadari. Terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Maranatha. Katakan Maranatha. Sampai Tuhan datang kembali. Waduh, ini berat banget ya ini. Kalau ini benar-benar berat. Ya saudara, lebih berat dari yang kita baca dari Yeremia 17 ayat yang kelima tadi. Para kekasih, dan ayat berikut kita akan baca Ulangan 23 ayat 5. Ini luar biasa. Katakan ini lebih luar biasa. Bahwa Tuhan mengubah kutuk saya menjadi berkat. Amin. Ulangan 23 ayat yang kelima. 1, 2. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Wow, luar biasa. Tadi terkutuklah orang, 1 Korintus 16, 22. Terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan Yesus. Ayo sekarang kita harus eling. Jangan sok lali. Jangan melupakan bahwa orang yang tidak mencintai Tuhan Yesus adalah di bawah kutukan. Amin. Kita harus eling, kita harus tahu. Nah, kalau kita sadar, lalu kita mencintai dia. Wah, ayat ini luar biasa. Tuhan berkata, aku sudah mengubah kutukanmu menjadi. Aku sudah mengubah kutukanmu menjadi berkat. Luar biasa. Bila Anda membaca dalam kitab Bilangan 23, yang diulangi di sini adalah Ulangan 23, tapi kisahnya ada pada Bilangan 23, satu kitab sebelumnya. Saudara, Bileam adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Tapi nabi ini mata duitan banget. Saudara, yang dilihat itu cuma duit saja. Satu kali dia agak memaksa Tuhan. Tuhan, tolong izinkan aku pergi bersama utusan Raja Balak untuk aku naik ke sebuah bukit dan aku akan mengutuki bangsa Israel. Karena aku dapat hadiah. Aku dapat emas dan uang banyak, Tuhan. Coba. Pernahkah saudara berdoa dan meminta izin dari Tuhan untuk perbuatan dosa? Ini nabi melakukannya. Aneh bin ajaib. Saudara yang kekasih. Sekarang Musa memberitahu umat Israel. Kenapa kamu masih tetap di dalam kebandelanmu kepada Allah Yehova? Kamu lupakah bahwa beberapa waktu yang lalu
Harusnya kamu dikutuki oleh Nabi Bileam. Itu nabi perkataannya selalu terjadi. Tetapi sayang kamu tidak sadar. Ketika dia mengutuki Israel, Tuhan mengubah mulutnya, Tuhan mengubah kata-katanya. Sehingga yang keluar dari kata Nabi Bileam bukan kutukan tetapi berkat. Saudara, semua katakan, mulai malam ini, kutukan hidup saya telah dirubah oleh korban Yesus menjadi berkat. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, hamba datang bersama para kekasih. Ampunilah segala dosa. Ampunilah segala pelanggaran yang seringkali kami tidak sadar atau kami tidak mengerti bahwa itu suatu pelanggaran. Biarlah pada saat kami datang dalam doa kami ini, Engkau melepaskan semua tanggungan hukuman kami, kutukan-kutukan kami. Pada saat ini kami datang kepadamu dengan satu janji dan satu ikrar bahwa kami hanya mengandalkan Engkau, bahwa kami mau mendekat kepadamu dan tidak menjauh dari Engkau, bahwa kami mau mencintai Engkau lebih dari segala-galanya yang lain. Karena kami tahu Engkau mengubah kutuk kami menjadi berkat. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau mau mengangkat kami menjadi biji matamu. Engkau mengubah kutuk kami menjadi berkat. Sungguh tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Namun Engkau mau memberi kepada kami. Para kekasih, katakan cintamu kepadanya. Ungkapkan isi hatimu kepadanya. Katakan bahwa Engkau mencintai dia. Padahal Engkau dan saya bukan apa-apa. Dan tidak punya apa-apa lagi. Haleluya. Haleluya. Saya beri kesempatan. Saudara mengakukan keadaan saudara yang tidak baik kepadanya. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Terima kasih Bapa dalam surga, bahwa kemurahan Engkau kembali bagi kami malam hari ini. Perjamuan kudus malam hari ini boleh menuntaskan semua apa yang menjadi keinginan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Semua dosa dan semua beban yang menghalangi dan merintangi kami. Haleluya, semuanya sudah dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan darah-Mu sudah menyucikan kami. Sehingga Tuhan, kami akan pulang dengan berkat-berkat yang berlimpah. Dan saya yakin Tuhan, malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan. Yang dalam pencobaan dibukai jalan. Amen. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya bahwa kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.